Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, terdapat beberapa keutamaan saat membaca surah Al-Ikhlas. Salah satunya adalah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada dalam perjalanan. Sebagaimana riwayat ini dikutip oleh Imam Nawawi dalam Al-Adhkar pada bab zikir ketika di jalan. Diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibnu Sinni dan kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Baihaqi dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia bercerita bahwa Jibril mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau di Tabuk. "Wahai Muhammad, saksikanlah sholat jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni di Madinah," kata Jibril. Rasulullah SAW keluar dari Tabuk, sementara Jibril alaihissalam turun bersama 70.000 malaikat. Jibril menurunkan sayap kanan di atas bukit hingga merendah. Ia juga meletakkan sayap kirinya di atas tanah sampai merendah, hingga ia dapat melihat kota Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW bersama Jibril dan ribuan malaikat kemudian melaksanakan jenazah Muawiyah. Setelah selesai, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, dengan amalan apa Muawiyah mendapatkan derajat begitu tinggi ini?" Muawiyah lazim membaca surah Al-Ikhlas saat berdiri, berkendaraan, dan berjalan kaki, jawab Jibril. Sedangkan dalam syarah Al-Adhkar Al-Futuhatur Rabbaniyah, Muhammad bin Alan As-Siddiqi menerangkan bahwa terdapat 2 saf malaikat di belakang Jibril saat mereka mensalatkan jenazah sahabat Muawiyah bin Muawiyah. Hadis lain mengatakan bahwa membaca surah Al-Ikhlas dapat menghapus dosa-dosa. Pada suatu hari, Rasulullah SAW pernah memasuki sebuah masjid. Ketika itu, ia melihat seorang laki-laki yang baru saja menyelesaikan sholatnya. Kemudian, laki-laki tersebut membaca surah Al-Ikhlas sampai selesai. Ia lalu memanjatkan doa agar diampuni dari dosa-dosanya. Rasulullah SAW pun bersabda, "Dia telah diampuni dosanya." Sesungguhnya Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba ada seorang yang telah selesai dari sholatnya dan ia sedang bertasyahud. Lalu ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, ia telah diampuni dosa-dosanya." Beliau mengatakannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ahmad. Sahabat beriman, keutamaan membaca surah Al-Ikhlas disebutkan salah satunya yaitu mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 yang ada di kitab suci Al-Quran. Surah tersebut cukup pendek dan mudah dihafal. Namun, surah Al-Ikhlas memiliki kandungan yang sangat mendalam. Surah ini mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang sempurna dan tidak ada tandingannya.
Mulianya surah Al-Ikhlas terbukti dari sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa nilai surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Dari Abu Darda yang mengutip sabda Rasulullah SAW, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka mengatakan, bagaimana kami bisa membaca seperti Al-Quran? Lalu Nabi SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Abu Sa'id menceritakan, ada seorang laki-laki mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad dengan berulang-ulang. Paginya, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah SAW. Lelaki tadi pun menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surah Al-Ikhlas sebagai salah satu surah pendek, hingga dijawab dengan Rasulullah SAW, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah diceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di gerbang kota Madinah. Tiba-tiba lewatlah jenazah laki-laki digotong orang. Rasulullah SAW bertanya, apakah jenazah itu masih menanggung utang? Mereka menjawab, betul, orang ini masih punya utang 4 dirham. Rasulullah lalu memerintahkan, kalau begitu, sholatkan orang itu. Sungguh, aku tidak menyalatkan siapa saja yang masih menanggung utang sebesar 4 dirham, lalu dia meninggal dan belum melunasinya. Terkait masalah ini, Jibril turun dan menyapa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu. Allah juga berpesan, aku telah mengutus Jibril untuk menyamar jadi manusia. Lalu Jibril melunasi utang orang itu. Lalu Allah memerintahkan Rasulullah, segeralah kamu menyalatkannya. Sungguh, orang itu telah diampuni. Lalu Jibril menambahi, barang siapa yang turut menyalatkannya, Allah ampuni dosanya. Sejurus Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, saudaraku, atas dasar apa orang itu meraih kemuliaan? Jibril menjawab, karena orang itu setiap hari membaca kulhu atau surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Sungguh, kulhu mengandung informasi mengenai sifat-sifat Allah dan pujian kepadanya. Atas informasi itu, Rasulullah mewanti-wanti, barang siapa yang seumur hidup membaca kulhu sekali saja, maka dia tidak akan meninggalkan dunia sampai menyaksikan surga sebagai tempat kembalinya. Spesial bagi orang yang membacanya dalam sholat 5 waktu setiap hari, lalu begitu berkali-kali, maka surah itu akan memberi syafaat pada hari kiamat baginya dan bagi semua kerabat dekatnya yang sebelumnya sudah dipastikan masuk neraka. Sahabat beriman, surah Al-Ikhlas yang menggambarkan keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya sama saja dengan surah-surah lainnya yang ada di Al-Quran, yaitu memiliki rahasia dan keutamaan sendiri yang terkandung di dalamnya. Surah Al-Ikhlas merupakan salah satu surah yang memiliki arti suci atau murni. Maka dari itulah surah Al-Ikhlas disebut-sebut sebagai surah yang menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian pembahasan tentang surah Al-Ikhlas hingga keutamaannya. Semoga dengan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.